Happy Mother's Day Moms! Untuk Mother's Day kali ini kita ingin bagi-bagi tips untuk memudahkan proses menyusui. Ternyata kita udah bisa siap-siap untuk proses menyusui sejak kita hamil, bukan hanya setelah melahirkan. 5 persiapan menyusui yang boleh banget dilakukan oleh new moms. Yang pertama, komunikasi. Jangan capek-capek curhat. Pokoknya kalau lagi bete, curhatin aja ke pasangan, ke keluarga. Kita kalau udah curhat kayaknya bakal jauh lebih ringan rasanya. Paling bagus nih kita komunikasikan ekspektasi kita sebelum melahirkan atau sesaat setelah melahirkan supaya orang tua kita, mertua kita, pasangan kita itu sudah tahu dan sudah nyaman dengan ekspektasi-ekspektasi kita. Nomor 2, kita harus menyiapkan mental kalau sampai ekspektasi tersebut tidak terpenuhi. Tentunya semua orang di sekitar kita, keluarga kita menginginkan yang terbaik buat si kecil. Jadi kita boleh banget nih membuka hati, membuka pikiran, dan juga membuka telinga untuk mendengarkan saran-saran. Kemudian kita bisa diskusikan dengan pasangan kita, apa sih sebetulnya saran yang kita ingin ambil, apa juga saran yang kayaknya nggak cocok dengan kita. Yang ketiga adalah konsultasi antenatal atau konsultasi dengan dokter spesialis anak, dengan konselor laktasi. Sebelum kita melahirkan itu boleh banget dilakukan dulu agar moms bisa menyiapkan diri dan juga bisa menyiapkan mental sebelum menyusui. Tujuan kita untuk melakukan konsultasi sebelum melahirkan adalah untuk bisa mendapatkan semua informasi lengkap tentang menyusui supaya kita udah nggak deg-degan lagi, dan supaya setelah bayi lahir kita tinggal memastikan bahwa posisi dan pelekatan menyusuinya oke. Nomor 4, boleh banget nih ikutan kursus melahirkan atau menyusui untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan informasi tersebut, kita udah benar-benar enak dan tenang banget saat nanti waktunya menyusui. Contohnya, beberapa hal yang perlu banget kita pahami sebelum menyusui adalah ternyata produksi ASI itu sudah sejak 16 minggu kehamilan. Jadi moms jangan khawatir bahwa nanti setelah melahirkan ASInya nggak keluar. ASInya itu memang tidak akan terlalu lancar hari pertama karena memang yang keluar itu adalah kolostrum. Kalau kita lihat kolostrum, ini yang sering banget kita namakan sebagai liquid gold atau cairan emas. Kolostrum ini banyak banget antibodi di dalamnya. Jadi kolostrum ini juga termasuk ASI, dan ini seakan-akan kita memberikan imunisasi kepada si kecil sesaat setelah dia lahir. Tetapi kolostrum ini sangat lengket, jadi kita tidak bisa berharap bahwa ASInya itu akan lancar mengalir seperti ASI yang sudah matur atau yang sudah matang. Poin penting lainnya adalah berat badan si kecil ternyata sekitar 7-10 hari pertama itu pasti akan ada penurunan. Beberapa alasan penurunan berat badan bayi baru lahir adalah kita bisa melihat sesaat setelah bayi baru lahir dia akan ditimbang. Saat penimbangan tersebut baby kita itu belum pipis, belum pupuk. Nah, kalau kita timbang besoknya ternyata baby kita sudah pipis dan juga sudah pupuk. Jadi ini yang menyebabkan penurunan berat badan sedikit. Selain dari itu, kolostrum yang tadi sudah disebut-sebut itu memiliki kalori yang sangat rendah. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa anak kita yang sedang menyusui kolostrum itu bisa meningkat berat badannya dengan drastis karena lemak proteinnya itu sangat-sangat rendah. Jadi penurunan berat badan bayi itu kira-kira maksimalnya itu sekitar 10% dan akan kembali naik lagi ke berat lahir di sekitar hari ke-10 sampai hari ke-14. Yang wajib banget kita perhatikan sebagai new moms adalah untuk melihat apakah ada tanda-tanda dehidrasi. Paling gampang adalah kita melihat pipisnya dan juga pupuknya. Berapa kali nih si kecil sudah buang air kecil dan buang air besar. Buang air kecil itu minimalnya adalah sekitar 4 kali di usia 4 hari. Kemudian untuk BAB kira-kira sekitar 1-2 kali per hari. Kalau anak kita males-malesan banget nyusuinya, ini juga bisa merupakan salah satu alasan kenapa mereka berat badannya itu nggak naik-naik. Selain dari itu, posisi dan pelekatan juga wajib banget kita perhatikan untuk memastikan transfer ASInya jalan. Jadi banyak banget kan yang bisa kita pelajari. Informasi-informasi ini akan sangat-sangat menguntungkan kalau sudah diketahui sebelum moms melahirkan. Yang kelima adalah buatlah list atau daftar kebutuhan mama, dan sebelum mama beli boleh banget nih tanyain ke teman kita atau keluarga kita yang baru saja melahirkan dan sedang menyusui supaya kita benar-benar yakin apa yang kita beli itu bakal benar-benar bermanfaat. Semoga proses melahirkan dan menyusuinya lancar ya moms. Semangat terus.